Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. طيبات الموائد من كلام الإمام قطب الإرشاد أحمد عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به آمين. قال رضي الله عنه: كل نفس تخرج من الدنيا ظمآنة إلا نفس الذاكر، وكل يوم للذاكر عيد، والعيد رضا ربك. وقال رضي الله عنه: لا بأس أن يكثر المريد من المشايخ إن حصل له من كل فائدة، وإن استمع قلبه على نحو 2 أو 3 فليعتمد عليهم ويأخذ الفائدة من الباقين، وإن استمع قلبه على واحد ولم يمكنه الانتفاع من غيره فيلزمه فهو شيخه. وقلت لسيدنا نفع الله به: لو أن رجلا استمع ببعض المشايخ ولم يكن معه إذ ذاك همة في العبادة، فبعد مفارقته للشيخ حصل له باعث العبادة، هل يكفيه استماعه بذلك الشيخ عن لقاء شيخ بعد ذلك ويكون ذاك شيخه وينسب إليه؟ فقال رضي الله عنه: نعم، يكفيه ذلك ويكون شيخه وهو تلميذه، والطريق معروفة ولا عليه إلا يسلكها، والفتوح من الله يأتيه، أو كما قال رضي الله عنه. Dari beberapa kalam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, qala radhiyallahu anhu, setiap jiwa, kullu nafsin takhruj minad dunya dham'anah illa nafsud dzakir. Setiap jiwa keluar daripada dunia pasti dalam keadaan kehausan. Bahkan hatta sampai seandainya lau sugiya bima il bahar, dikasih air minum dengan air laut, lama yazul dhama'u, maka tidak akan hilang kehausannya. Jadi betul-betul haus orang yang dalam keadaan sakaratil maut. Illa nafsu dzakir, kecuali jiwa orang yang banyak berzikir kepada Allah. Karena itu jangan selalu lupa kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka dia dijadikan dalam sakaratul maut tidak dalam keadaan kehausan. Tidak dalam keadaan kehausan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Zikir bil lisan, dengan menyebut nama Allah, tasbih, tahlil, tahmid, salat ala nabi dan seterusnya, qiraatul Quran. Zikir bil arkan, dengan kamu melaksanakan salat, jihad, birrul walidain dengan anggota badan. Zikir bil janan, dengan tafakkur, dengan taubah al khalisah, dengan tafakkur kepada Allah, kepada semua makhluk Allah, dengan taubah dan seterusnya. Kalau sudah semuanya ini kamu gunakan untuk berzikir, baik itu arkan, baik itu lisan, baik itu janan, keluar jiwa, roh daripada manusia itu dalam keadaan tidak haus, dapat rahmat Allah. Wa kullu yawmin lidzakir 'id, wal 'id ridha rabbik. Setiap orang yang berzikir kepada Allah, setiap orang yang berzikir kepada Allah itu hari-harinya adalah seperti hari raya, hari yang perlu dirayakan. Hari raya itu adalah kalau manusia itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari di situ ada sukhtullah, itu bukan Id, walaupun 1 Syawal, walaupun 10 Dzulhijjah. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika hari raya ditamui, ternyata makanannya roti kering, pakaiannya pakaian biasa. Sayyidina Ali diingatkan, alaisal yawm yawm Id, bukankah sekarang hari raya ini hari ini hari raya? Nah, wa mal Id indakum, apa hari raya pada kamu apa? Kata Sayyidina Ali kepada orang tadi itu, al-Eid indana wal ma'ruf,
Annal bas libasul jadid wa ta'amul ladin. Ya, makan enak, pakaian baru. Al-Eid indi yawm la a'si fihi rabbi. Wa kullu yawmin la a'si fihi rabbi fa huwa 'id. Tapi bagiku hari raya adalah hari yang aku tidak maksiat kepada Allah. Dan setiap hari yang tidak aku melakukan dosa itu adalah hari raya bagiku. Nah, karena itu kalau kita dalam ghaflah, dalam lupa kepada Allah, itu bukan Id. Tapi setiap hari yang kita atur waktunya tidak ada ghaflah, maka itu adalah Id. Karena itu dikatakan wa kullu yawmin ladzakir Id. Wal Id adalah ridha rabbik. Hari raya itu adalah ketika kamu tadi itu mendapat ridha Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Surga. Naam, itu adalah nikmat. Tapi ridha Allah adalah lebih besar. Kemudian ayat yang lain menyatakan wala dzikrullahi akbar. Inti akan mendapat akbarun nikmah yaitu ridha Allah dengan akbarul amal yaitu adzikir lillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qala radhiyallahu anhu la ba'sa an yukthira al-murid min al-masyayikh in hasallu min kullin fa'idah. Wa in istama'a qalbu ala nahwi 2 aw 3 faly'tamid 'alaihim wa ya'khudhu al-fa'idah min al-baghin. Wa in istama'a qalbu ala wahid wa lam yumkinu al-intifa' min ghairihi falyalzumhu fa huwa syaikhuh. Enggak apa-apa manusia itu memperbanyak murid itu, talib itu memperbanyak guru, boleh. Tapi dengan catatan dia harus mendapatkan faedah daripada guru itu, tambahan ilmu, tambahan takwa, tambahan khasyah, tambahan ma'rifah. Kalau hatinya bisa berpegang dengan beberapa guru 2, 3, 4 silakan, nggak ada masalah, tanpa ada mengurangi ta'zim yang lainnya, silahkan. Dan mengambil faedah juga daripada guru-guru yang lainnya, tapi yang jadikan i'timad, sandaran guru-guru khusus, silahkan. Tapi kalau tidak bisa kecuali di satu guru dan tidak bisa mengambil faedah daripada guru yang lainnya, khalas, satu guru diambil ya, dan itu akan menjadi syekhnya dia. Dan syekh ini penting karena syekh ini yang akan bisa menyampaikan kepada Allah. La yasilul abad min ila hadratillah illa min hadratin nabi wa la yasilul abad illa hadratin nabi illa min hadratis syekh. Tidak mungkin orang itu bisa masuk ke hadratillah kecuali lewat hadratun nabi, dan tidak bisa ke hadirat nabi kecuali lewat hadirat syekh. Wala budda min syekhin tasiru bisairihi ila Allah min ahlin nufusis zakiyati. Harus kamu itu punya syekh. Syekh ini bukan hanya lulusan. Nah, syekh ini bukan berarti alumni. Syekh itu untuk dijadikan panutan, tasiru bisairihi, yang kamu ikuti tawadhu'nya, akhlaknya, himmahnya, ibadahnya. Nah, kamu jadikan kehidupan af'al, aqwal, ahwal syekhak sirah fi hayatik. Kamu jadikan ucapan perbuatan syekhnya kamu sirah. Oh, guru saya nggak pernah meninggalkan sholat duha, ikuti. Oh, guru saya akhlaknya begini, tawadhu'nya begini, ikuti. Tasiru bisaihi, itu akan sampai ilallah, ke hadratillah. Tapi guru yang harus jadikan syekh itu min ahlin nufusiz zakiyati, daripada orang yang sudah menjadikan jiwanya bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi silahkan banyak guru, tapi jangan hanya sekedar jadi bangga-banggaan. Inti bisa mendapatkan ta'khud min kulli syekh, min kulli syuyukh faidah. Setiap guru kamu ambil faidah. Oh, ini akhlaknya, oh ini. Sehingga banyak guru berarti banyak ilmu. Semakin bagus akhlaknya,
semakin baik. Dah kalau hanya bangga-banggaan buat apa? Ijazahnya nempel ada di dinding 2 kilo, tapi akhlaknya nggak berubah, ibadahnya nggak berubah, maksiatnya tetap. Apa faedahnya? Nggak sih faedah itu dulu. Baik. Lau anna rajulan istama'a bi ba'dil masyayikh wa lam yakun ma'ahu idzaka himma fil ibadah fa ba'da mufaraqati lisyaikh hasal lahu ba'ithul ibadah hal yakfihi istima'u bidzalika syekh an liga syekhin ba'dalik wa yakun dzalika syekhu wa yunsab ilaih. Beliau Habib Haddad ditanya, kalau seandainya ada seseorang kumpul dengan syekh wali, syekh yang wasil, musil, tapi heran ketika kumpul nggak ada himmah untuk ibadah, nggak ada himmah, nggak ada perubahan. Tapi ketika sudah pisah, muncul itu himmah, muncul itu himmah. Apakah cukup berkumpul dengan syekh saat itu? Apa harus kembali lagi? Karena himmahnya dalam ibadah, semangatnya justru muncul ketika sudah pisah. Apakah dia termasuk tilmidnya itu syekh, atau harus kembali lagi untuk berguru? Apakah bisa dinisbatkan bahwa tadi itu min muridi min talibi? Maka Habib Haddad menyatakan na'am, ya, dia masuk dalam muridnya itu guru. Cukup ada perubahan pada dirinya. Karena memang perubahan tidak bisa langsung, kadang-kadang bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa bertahap, bisa spontanitas, bisa spontan. Cukup dia menjadi gurunya dan dia termasuk jadi muridnya. Kenapa? At-tariq ma'rufah. Sebenarnya jalan menuju Allah itu sudah sangat dikenal, cuma kita buta karena nafsu kita dan dunia. Rusak akalnya kita, rusak hatinya kita karena nafsu dan dunia dan syahwat. Karena itu kewajiban bagi murid untuk apa? Yaslukut tariq. Yaslukut tariq, menjalani tariqah tadi itu. Dan kalau sudah demikian, kalau dia masuk dalam sudah bisa melewati tariq, maka dia akan mendapatkan futuh minallah yati. Jadi futuh dari Allah itu akan bisa dapat kalau sudah kita nasluk atau at-tariq. Karena itu syekh itu ada macam-macam. Ada yang disebut syekhut taslik. Taslik itu sallaka yusalliku, itu tulis sayrurah, ay yaj'aluka salikan. Syekh yang bisa menjadikan kamu salik. Dan salik itu ada syurut. Orang itu tidak mungkin akan bisa bertemu syekh murabbi kecuali jadi sarik. La yumkinuka antalga syekhan murabbiyan illa ba'da an takuna salikan. Kamu nggak akan bisa ketemu dengan syekh murabbi kecuali kalau kamu sudah menjadi salik. Sebelum menemui syekh murabbi, kamu bisa ketemu dengan syekh taslik yang bisa menjadikan kamu salik. Kaif nakun minas salikin? Bagaimana kita bisa menjadi salik? Syurutus salik, syarat-syarat untuk menjadi salik. Wajib ala salik arba'atu umur. Orang kalau menjadi salik ada 4 hal yang harus ia lakukan. Pertama, i'tiqadun sahih, akidahnya benar. Nggak mungkin akan wusul ilallah dengan akidah fasidah. Nggak mungkin dengan akidah yang rusak akan bisa wusul ilallah. Kalaupun bisa terbang, itu sihir itu. Khud khabarak. Nggak mungkin dapat wilayah kecuali kalau dia itu salik. Dan itu harus didasari dengan i'tiqadun sahih. I'tiqad sahih yaitu la yakun fihi bid'ah, yang tidak ada bid'ah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ini pertama syaratnya.
Yang kedua adalah taubatun nasuh, tobat dari segala dosa, min kulli dzunub saghiriha wa kabiriha, taubatun nasuh. Karena itu ada orang dilantik, dibaiat masuk thariqah tapi dosanya banyak. Ini harus ditaslik dulu, ini tobat dulu. Dosa antara kamu dengan Allah, dengan nadam, dosa kamu dengan manusia, dengan kamu tadi itu mengembalikan haknya. Taubatun nasuh, la yarji' la ya'ud ila dzambil ladzi takabahu tula hayatih. Dia tidak boleh mengulangi dosa itu selama hidupnya, baru jadi salik. Tsalits, yang ketiga yaitu istirdaul khusum, mencari halal, mencari maaf daripada semua yang ada berkaitan untuk bisa menuntut dia nanti di hari kiamat. Istirdaul khusum, hatta la yabqa li ahadin 'alaika haq. Jangan sampai ada tuntutan nanti di kiamat, hakul jiwar, hakul ukhuwah, hakku man akbar minka sinnan, hakku man asharu minka umran, hakku syekh, hakku talabah, hakul fugara wal masakin, hak. Inti laksanakan, inti penuhi hak itu semuanya. Jangan sampai ada yang menuntut kamu nanti hari kiamat. Inti baru jadi salik. Yang keempat, ma'rifatu ilmil wajib atau tahsil ilmil wajib, yaitu gadrul ilm alladhi tuaddi awabirallah. Harus tahu ilmu-ilmu wajib, yaitu ukuran ilmu yang kamu bisa melaksanakan perintah Allah dengan sah. Karena itu nggak mungkin bodoh bisa sampai ila Allah, nggak mungkin. Harus tahu bagaimana sholat sahihah wa maqbulah, bagaimana wudhu dan seterusnya dan seterusnya. Lah kalau sudah jadi salik, baru ketemu dengan syekh murabbi. Syekh murabbi itu juga harus ada 4 kriteria. Enggak semua jadi syekh murabbi. Karena itu la yad'i kullu wahid, ya, la yad'i kullu alim murabbian. Enggak boleh orang alim, setiap orang alim jadi mengaku anak murabbi, mursyidan, enggak boleh. Kenapa? Ada kriterianya. Syekh mursyid. Kalau sudah jadi salik, la budda lahu yajibu likulli salik ala kulli salik an yakun lahu syekh murabbi, ala kulli salik an yakun lahu syekh murabbi mursyid. Harus bagi salik itu punya syekh murabbi mursyid. Ini syekh murabbi ada fi'luhu ka fi'lil fallah, yahfad an-nabat alladhi zara'ahu 'anil nabatat al-ajnabiyyah, 'anil hasyarat al-mufsidah. Syekh murabbi ini menjaga muridnya yang salik ini seperti petani yang menjaga tanamannya daripada rumput-rumput liar, daripada hama-hama yang menyerang, hatta yahsun nabatuh wa yahsun thamaratuh, sampai akhirnya benar-benar tumbuh dengan bagus. Ini syekh murabbi. Ini syekh murabbi ini akan mengontrol kamu hatta kamu dalam hammam. Kalau ente jadi salik shadik, kalau ketemu syekh murabbi, hatta ente dalam hammamnya ente akan tahu dia. Kalau enggak ente mahjub wa mahjub anka, enggak mungkin akan sampai itu. Syekh murabbi ini ya pertama harus dia jadi alim, tapi laisa kullu alimin yahsun lahu at-tarbiyah. Enggak setiap orang yang alim bisa jadi murabbi ya. Baik. Dan syekh murabbi ini yang dikatakan naib an Rasulillah.
Dia sebagai penerus Rasulullah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatuhu, pertama, an yu'rid anil mal wal jah. Syekh murabbi itu adalah orang yang jauh daripada hubbul mah wa hubbul jah. Nggak ada itu semuanya. Semenjak cinta harta, cinta kehormatan, nggak mungkin jadi mursyid, nggak mungkin jadi murabbi. Yu'rid anid dunya, baik itu mal atau jah. Kemudian an yakuna lahu sanad mutasalsil, Syekh Basir an Syekh Basir an Syekh Basir ilal Bashir Nadir, punya sanad dari guru wali sampai Rasulullah SAW. Pengambilannya jelas, pengambilannya jelas. Jadi bukan hanya lulusan, tapi dia tadi itu adalah punya sanad yang bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Murabbi itu adalah dia tadi itu ja'il mahasina akhlak li syekhihi sirah, mengikuti akhlak syekhnya, bukan hanya sekedar pernah belajar, mengikuti akhlak syekhnya. Dia akan jadi khalifahnya. Apa? Seperti as-sabar wasyukur wal istiqamah wat tawadu', kemudian wad da'wah wa imaratul awqat bidzikir, dan seterusnya. Ngikuti semua itu semuanya, baru orang itu disebut Syekh Murabbi. Karena itu kita untuk ketemu bisa Syekh Murabbi jadi salik dulu. Kita harus jadi sarik dulu. Nah, ini hubungan talib dengan syekh ini bukan syekh ngajarin nahwu aja. Kalau syekh ngajarin nahwu, ngajari ini hatta orang fasik, hatta orang kafir juga bisa. Tapi syekh yang dimaksud di sini adalah syekh yang menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi salikin ya. Dan mudah-mudahan bisa ketemu dengan Syekh Murabbi. Amin ya rabbal alamin. Hadil qasidah hijaziyah nakhtim bihal jalsah.